Hari ini saya akan berkongsi firman Tuhan, yaitu daripada teks khotbah yang saya ambil adalah daripada Filipi, pasal yang pertama, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-26. Ya. Jadi Filipi pasal yang pertama, ayat 12 hingga ayat yang ke-26. Jadi saya akan bacakan untuk kita. Jadi kita boleh buka juga Alkitab kita sendiri, ataupun boleh tengok screen pun boleh juga. Ya. Jadi firman Tuhan berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami dapat bersama, walaupun daripada jarak yang jauh, tapi Tuhan kami disatukan dalam Roh-Mu. Dan kami sangat bersukacita dapat mengadakan waktu ini untuk memuji Engkau, dan juga sebentar lagi Tuhan kami akan menikmati daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan pencerahan, yang memberikan Tuhan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat menangkap Tuhan isi daripada firman ini, dan kami dapat mengaplikasinya Tuhan pada kehidupan kami, lebih lagi pada waktu-waktu yang sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi saya yang menyampaikan, berkati mereka yang mendengar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jadi ini teks kita, tapi sebelum kita pergi lebih lanjut ke dalam khotbah ini, saya ingin memberikan satu kisah ilustrasi bagi kita semua ya. Ada satu kisah ilustrasi. Jadi ada seorang bapa ya yang kaya, dia mempunyai 2 orang anak lelaki. Dan dia sudah sakit tenat dan dia berpesan kepada anaknya, 2 orang anak. Dia berkata, anakku, Bapa tidak akan lama lagi bersama dengan kamu berdua, tetapi Bapa meninggalkan kepada kamu berdua harta yang sama rata, sama banyaknya. Sebab dia seorang ahli perniagaan. Ya. Dan dia berkata, kamu berdua majukanlah perniagaan kamu berdua. Kembangkan. Ya. Dan tetapi hanya ada 2 pesan yang perlu kamu lakukan, yang harus kamu lakukan kalau kamu ingin berjaya, dia kata. Yang pertama pesannya, jangan sesekali terkena sinaran matahari, katanya. Boy, lainnya,
Jangan sekali kena sinaran matahari. Baik kamu pergi ke pejabat, balik dari pejabat, ataupun di mana saja. Jangan sesekali kena sinaran matahari. Wow, sangat heran ya. Pesan yang kedua adalah, jangan sesekali kamu menagih hutang dari siapapun, kata bapaknya. Jadi anak itu pun ya mengangguk saja. Dan singkat cerita saudara, bapaknya pun meninggal. Ya, bapaknya pun meninggal. Dan setelah beberapa tahun, kedua-dua ini mengusahakan apa yang telah diberikan kepada mereka sama rata perniagaan. Tetapi anak yang sulung ini kelihatannya seperti semakin merosot, ya, semakin merosot. Manakala anak yang bungsu pula kelihatannya semakin maju, ya. Jadi ibunya pun merasa heran. Jadi ibunya pergi kepada anak yang pertama dan bertanya. Dia kata, anakku, mengapa kamu kelihatannya semakin merosot? Ya. Lalu anak sulung itu berkata, ini semua gara-gara bapak. Bapaklah yang bersalah dalam hal ini. Wah, macam cerita Piramli Sazali ya. Jadi ibu dia berkata, kenapa? Bapak yang bilang, dia bilang. Ya. Bapak bilang yang pertama pesannya, jangan terkena sinar matahari. Oleh itu saya membuang banyak duit katanya. Mengupah orang untuk pegang payung pergi sana sini, ya. Dan menggunakan kendaraan yang itu semua bertutup dan sebagainya. Jadi saya mempunyai banyak kos hanya untuk perkara yang sedemikian. Dan yang kedua, Bapak bilang jangan tagih hutang. Jadi orang yang berhutang dengan syarikat, saya tidak pernah tagih. Dan akhirnya keuangan saya semakin merosot. Dan akhirnya inilah hasilnya, gara-gara Bapak katanya. Ya. Lalu ibu ini pun pergi kepada anak yang bungsu. Bila dia pergi ke anak yang bungsu, dia kata, wah anakku, kamu semakin maju ya. Si anak yang bungsu itu berkata, ya ibu, ini semua karena pesan bapak, dia kata. Pesan bapak juga. Apa pesan bapakmu kepada kamu? Lalu dia berkata, bapak bilang, jangan terkena sinaran matahari. Lalu apa yang terjadi adalah, saya pergi ke pejabat sebelum matahari terbit dan saya pulang selepas matahari terbenam, katanya. Wah, ya. Macam itu, sebelum subuh saya datang, lebih kurang itulah. Jadi, dan yang kedua Bapak bilang, jangan sekali menagih hutang. Oleh sebab itu, saya langsung tidak memberi hutang kepada siapapun, supaya saya tidak perlu tagih, katanya. Nah, saudara, apa yang berbeza di sini? Ya? Pesan yang sama, tetapi dua hasil yang berbeza. Ya? Kan? Jadi hari ini, saya akan berbicara tentang ya, perspektif. Perspektif. Jadi tema yang saya angkatkan daripada teks kita pada hari ini, daripada ayat 12 hingga ayat 26 ini adalah perspektif. Perspektif berbicara tentang tafsiran, tentang cara pandang kita terhadap sesuatu. Baik itu terjadi di dalam hidup kita, baik itu berada di sekeliling kita, cara pandang kita melihat, saudara, itu berbicara tentang perspektif. Jadi tema saya hari ini adalah perspektif hidup yang benar dalam Kristus. Perspektif hidup yang benar dalam Kristus. Jadi kalau kita melihat teks ini, sekurang-kurangnya kita akan menemukan 3 perspektif Paulus. Ya. Dan di seluruh teks ini kita melihat bahwa sebenarnya ini adalah pemikiran Paulus. Bagaimana Paulus respon, bagaimana Paulus melihat situasi, kondisi yang terjadi pada diri dia. Ya. Kalau saya ingin membawakan kita supaya kita membayangkan diri kita pada posisi Paulus. Karena Paulus pada waktu ini, dia dipenjarakan, saudara. Dia menulis ini, surat ini tergolong di dalam the prison epistles, ataupun surat dari penjara, yaitu dari surat Efesus, surat Filipi ini, dan surat Kolose. Ya, ini pemenjaraan yang pertama. Okay. Dan kita coba membayangkan diri kita pada posisi Paulus. Kita coba kembali ke zaman itu, kita coba memikirkan perasaan Paulus, situasi Paulus, ya, dan kita coba menggali
prinsip-prinsip yang boleh kita ambil dan kita bawakan kembali kepada situasi kita pada hari ini. Ya, situasi kita memang berbeza, saudara. Apa yang Paulus alami berbeza dengan yang kita alami. Tapi saudara, prinsip tidak berubah. Jadi kita mau belajar pada hari ini adalah perspektif yang benar, hidup yang benar dalam Kristus. Jadi ada 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif terhadap kesulitan yang Paulus sedang alami. Ya, secara spesifiknya pemenjaraannya. Dia sedang dipenjarakan. Kita bayangkan diri kita seperti Paulus. Ya, mungkin dia digari, saudara. Dia sebenarnya dijaga oleh tentara-tentara Romawi pada waktu itu, ya, seperti lockdown, ya. Tetapi keadaan kita jauh lebih baik daripada Paulus, ya. Dan dia juga tidak bebas. Dia juga tidak dapat lagi melayani, saudara. Tidak dapat keluar menginjil lagi. Tetapi bagaimana Paulus melihat kesulitan itu? Bagaimana cara Paulus memandang keadaan itu? Dan yang kedua adalah perspektif Paulus terhadap pelayanan, ya, daripada ayat 15 hingga ke 19. Bagaimana dia melihat pelayanannya itu, apa yang terjadi daripada orang luar, ya, orang yang melayani, ya, nanti kita lihat dengan lebih lanjut. Dan seterusnya adalah perspektif Paulus tentang soal hidup dan mati, ya. Dan kita mau belajar daripada Paulus, bagaimana dia memandang hidup, bagaimana dia memandang kematian itu. Dan kita perlu tahu, karena dalam situasi kita sekarang ini pun kita pun tidak tahu. Dan kita harus belajar, saudara. Ya, jadi hari ini saya akan kongsikan kepada kita 3 poin, ya, perspektif hidup yang benar dalam Kristus. Jadi poin yang pertama adalah perspektif hidup yang benar dalam Kristus adalah melihat kesulitan sebagai jalan untuk lebih maju. Ya, perspektif hidup yang benar dalam Kristus adalah melihat kesulitan sebagai jalan untuk lebih maju. Ya, banyak kita kalau kita mempunyai masalah, kan, memang kita sebagai manusia kita akan merasa sangat terbeban, saudara. Kita merasa sangat tertekan, ya. Apalagi dalam situasi sekarang ini kita melihat case-case COVID yang naik, kan, dan ramai orang, saudara, ya, yang seperti kita tahu yang membunuh diri dan sebagainya di luar sana. Ya. Memang situasi boleh membuatkan orang merasa sungguh tertekan, sungguh terbeban, dan seringkali itu yang menghambat kita, yang membuat kita sepertinya tidak tahu kemana arah akan kita pergi. Ya, tapi tidak dengan Paulus, saudara. Kalau kita melihat Paulus di dalam teks ini, ya, dia melihat pemenjaraannya sebagai cara perkembangan dan kemajuan penyebaran Injil. Ya. Di ayat yang ke-12 dia berkata, "Aku menghendaki saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi, yaitu pemenjaraannya di atasku ini, justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Wow, ya, dia melihat apa yang terjadi pada diri dia bukan sesuatu yang buruk, saudara. Bahkan itu dia melihat bahwa, wah, ini adalah makin menyebabkan Injil semakin tersebar di kerajaan Roma pada waktu itu. Dia dibawa, ya. Mula-mula dikatakan dia ditahan, ya, di rumah dan dijaga oleh tentara Romawi. Tetapi setelah itu dia dibawa ke penjara Romawi dan disitulah dia dijaga. Dan dikatakan dia dan Paulus menjadikan penjara itu sebagai apa? Sebagai ladang misinya. Sehingga di ayat 13 dia berkata, "Sehingga jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata tentang firman Allah dengan tidak takut." Jadi saudara, wow, Paulus sebaliknya, apa yang terjadi kepada dirinya, dia menterbalikkan itu menjadi suatu peluang, menjadi satu kesempatan baginya untuk memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada orang Romawi, kepada kepala penjara, kepada orang-orang yang di istana itu. Saudara, kita membayangkan itu. Bagaimana Paulus melihat kesulitan masalah itu. Kalau kita di tempat Paulus, mungkin kita akan berkata, wah,
saya tidak dapat lagi menginjil, saya tidak dapat lagi pergi kemana-mana, ya. Tapi tidak bagi Paulus. Dan bahkan Paulus di sini menjadi modal iman. Orang lain yang melihat keberanian Paulus, orang lain yang melihat kesungguhannya, menjadi semakin semangat untuk melayani Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi saudara, bagaimana gereja melihat situasi yang terjadi sekarang? Bagaimana kita melihat keadaan zaman kita waktu ini, khususnya pada waktu ini, pada zaman musim pandemik ini, ya? Apakah kita melihat bahwa COVID ini menghalang kita untuk terus menyebarkan Injil Yesus Kristus? Apakah kita melihat situasi yang sekarang ini menjadikan kita semakin malas lagi beribadah, saudara? Itu secara pribadi, ya. Ataupun kita melihat situasi ini, wah, inilah waktu untuk saya berkembang. Gereja melihat inilah waktunya untuk kita menyebarkan, melakukan sesuatu, bersinar di tengah-tengah community kita. Ya, apakah gereja melihat ini sebagai peluang untuk terus maju atau menjadi halangan untuk bertumbuh dan berkembang? Ya, situasi COVID yang kita tahu sekarang ini memaksa, ya, bukan saja menutup, COVID sedang menutup banyak perniagaan, saudara. Banyak orang terkesan dan sebagainya, orang kehilangan pekerjaan, orang yang berbisnis, banyak yang gulung tikar dan sebagainya. Bangunan-bangunan ditutup dan tidak terkecuali gedung-gedung gereja juga ditutup. Tapi saudara, apakah kita melihat situasi ini sebagai suatu halangan ataupun ada suatu potensi peluang di dalamnya, saudara? Dan gereja-gereja terpaksa, mau tidak mau, melakukan ibadah secara online. Ya, apa yang kita lakukan hari ini, mau tidak mau kita paksa melakukan. Tapi puji Tuhan, saudara, karena kita mempunyai inisiatif tersebut. Dan apakah kita mau melihat terus lagi dari hari ini dan selepas COVID ini, bagaimana kita terus memandang ke depan, saudara? Apakah kita mau meneruskan, ya? Nah, bukan maksud saya kita langsung tidak akan berkumpul di waktu ke depan, ya. Tetapi maksud saya adalah, apakah kita melihat ada suatu potensi yang lain untuk kita berkembang sebagai community Allah, sebagai gereja? Bagaimana kita approach kita, pendekatan yang kita gunakan dalam menyampaikan Injil? Ya, banyak gereja sekarang, saya percaya selepas COVID banyak gereja akan meneruskan live streaming, mungkin daripada gedung gereja mereka masing-masing. Jadi bagaimana gereja Immanuel? Apakah Anda mempunyai perancangan untuk memajukan lagi, mengembangkan lagi? Itu terpulang, ya, terpulang kepada capacity dan juga itu. Tapi saya percaya, saudara, bahwa situasi tidak menghalang kita untuk berkembang, apalagi untuk mengembangkan Injil Yesus Kristus. Dan bagaimana Anda melihat situasi Anda sekarang ini secara pribadi? Apakah ini menghalang kita bertumbuh? Oh, saya tidak dapat lagi pergi ke gereja, maka itu saya tidak lagi mau beribadah dan sebagainya. Ataupun saudara melihat ini sebagai suatu masa yang tetap untuk Anda gunakan bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi jangan membiarkan dirimu terperangkap dalam penjara kesulitanmu sehingga kamu tidak dapat melihat peluang untuk terus menjadi saksi Kristus. Jadilah modal iman kepada orang lain. Bagaimana kamu menghadapi kesulitan hidup? Ya, di tengah-tengah waktu sekarang ini, saudara, terlalu sukar bagi banyak orang. Dan apakah kita menjadi berkat, saudara? Dan saya percaya gereja Immanuel, Anda telah menjadi berkat bagi orang lain, mungkin di dalam community Anda. Dan juga saya percaya Anda telah menjadi berkat untuk orang luar. Dan saya galakkan, teruskan, ya, jangkaulah dengan kasih Kristus. Dan saya percaya bahwa firman ini berbicara kepada kita. Amin. Ya. Dan saya ingin menyaksikan ini orang, ya, kami punya pensyarah, ya, daripada Indonesia. Dan pensyarah ini dia mengajar kami, nama dia Dr. Heri Sudarman, ya. Dan beberapa bulan yang lalu
dia telah di-admit ke hospital, dan karena ada yang positif di rumah beliau, dan dia pun seluruh keluarganya admit dan di swab test dan sebagainya. Dan yang dia terkejut adalah selain dia tahu bahwa ada masalah COVID dan sebagainya, dia juga disahkan, baru dia tahu sudah dia ada TB di dalam paru-parunya. Oke, ada TB. Tetapi yang menarik saudara, yang menarik adalah dia masih bersemangat untuk mengajar. Bahkan kelas kami yang terakhir dia mengajar kami. Dia dari online, dari tempat dia di kuarantin, ya. Dan walaupun suara dia lemah, tetapi dia tetap mau memberikan kuliah. Dan yang menariknya juga, tiap hari dia tidak pernah putus-putus memberikan kata-kata kepada kami, ya. Kata-kata dorongan, firman Tuhan dan sebagainya, kata-kata hikmat. Dan ini salah satu yang saya petik daripada beliau. Dan itu yang menarik saudara, karena di dalam situasi beliau dan sekarang ini, ya, sepatutnya kamilah yang memberi dorongan kepada beliau, tetapi sebaliknya yang terjadi adalah dia di dalam keadaan itu memberikan kata-kata kepada kami, dorongan kepada kami. Itu luar biasa. Itu memiliki perspektif seperti Paulus. Ya, dia berkata, ini hanya satu daripadanya lah. Ya, dia kata, hidup ini penuh dengan masalah, full of adversities. For some, adversity cause them to break. Sebagian orang, masalah menyebabkan mereka hancur. Tetapi bagi orang lain, adalah kesempatan untuk memecahkan rekor. Ya, ini kata-kata beliau, ya. Jadi saudara, kita boleh belajar perspektif hidup yang benar adalah melihat kesulitan sebagai jalan untuk lebih maju. Mari kita jangan melihat COVID ini sebagai hambatan kepada iman kita, hambatan kepada pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, tapi mari kita kembangkan lagi. Gunakan apa yang ada, apa yang Anda ada, kembangkan, saudara. Yang kedua adalah perspektif hidup yang benar ketika menghadapi, ya, dengki dan persaingan. Ada belajar untuk melihat gambaran yang lebih besar. Ini, saudara, sebenarnya di dalam pelayanan Paulus, ada orang-orang tertentu yang cemburu, ya, yang menyaingi Paulus, yang ingin bersaing dengan dia. Ya, tetapi kalau kita melihat kan, di dalam contohnya dalam 2 Korintus 12, Paulus pernah berkata begini, dia berkata, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Wah, karena ada orang yang mempersoalkan kerasulan Paulus. Ada orang yang meragukan dia. Karena Paulus ini selalu, banyak hal terjadi dalam hidup dia. Kalau kita mau baca tentang bagaimana susah payahnya Paulus, kita boleh baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 hingga 28, itu kita boleh rujuk. Ada masa terluang, ya. Dia banyak menderita, saudara. Dan sehingga bila jemaat Tuhan melihat keadaan Paulus yang sungguh menderita itu, sehingga ada orang berpikir bahwa jangan-jangan dia ini tidak disertai oleh Tuhan ini, ya. Ini rasul kah ini, ya? Yang lain, orang lain yang memberitakan Injil juga kelihatannya sungguh berkarisma, pergi kemana-mana, ya. Tapi Paulus, saudara, di dalam keadaan kelemahan. Sebab itu Paulus di dalam Korintus berkata, aku rela di dalam kelemahan, karena di dalam itulah aku kuat. Ya. Jadi ada orang melihat pemenjaraan Paulus itu sebagai, ya, kesempatan untuk mereka meluaskan pengaruh mereka. Wah, ya, sampai begitu sekali. Jangan kita pikir pada zaman ini saja orang bersaing-saing, berdengki-dengki, saudara. Tetapi bahkan pada waktu Paulus itu terjadi. Tapi apa yang Paulus di sini adalah, kita lihat di dalam petikan ini, dia menerima dengan lapang dada. Dia melihat gambaran yang lebih besar lagi. Dia mengatakan, tak mengapalah, ya, asalkan Yesus Kristus tetap diberitakan. Itu pikiran Paulus. Itu dia punya perspektif. Bagaimana dia melihat. Ya, dia memiliki suatu pikiran yang gospel driven, yaitu dia mau supaya Injil itu tetap diberitakan. Ini nada yang sangat berbeda dengan kalau kita membaca di dalam Galatia. Dalam Galatia dia mengutuk, saudara. Paulus mengutuk, dia mengatakan barang siapa yang memberitakan Injil lain, baik malaikat ataupun siapapun juga, terkutuklah dia, katanya. Ya. Kenapa? Kenapa berbeda? Karena di sini, di dalam teks ini, mereka itu
masih memberitakan Injil yang betul, tetapi mempunyai motif yang salah. Tetapi di Galatia, mereka memberitakan Injil yang lain, mungkin dengan maksud ataupun motif yang betul, tetapi konten ataupun isi Injil itu sudah diselewengkan. Jadi Paulus sangat tegas dalam hal itu. Tetapi dalam ini, Paulus melihat lain. Mereka mempunyai motif yang salah, namun begitu Injil tetap diberitakan. Jadi Paulus berkata, tidak mengapa, ya, kenapalah saya perlu sakit hati, ya. Mereka pikir saya akan lebih jealous karena pengaruh mereka. Tidak, Paulus tidak sedemikian, saudara. Ya, jadi bagaimana dalam kita juga ya menghadapi situasi seperti ini? Ada dua orang ini, saudara, pelakonnya. Mungkin kita tahu pelakon inilah. Nah, dan mereka ini singkat cerita ya, karena masa. Mereka ini awalnya adalah mereka cemburu satu sama lain. Ya, bila seorang dianugerahkan pelakon terbaik, yang seorang akan menjadi sangat cemburu. Nah, sehingga pada tahun 80-an, 90-an itu adalah kemuncak mereka punya persaingan di dalam dunia lakonan, dunia hiburan. Ya. Kalau seorang kelihatan mempunyai otot-otot yang besar, yang seorang pun mau juga, saudara. Kalau yang seorang membuat film yang action, ya, contohnya Sylvester Stallone buat cerita Rambo, ya, si Arnold pula buat cerita Komando dan sebagainya, ya. Dan mereka terus bersaing. Siapa yang membunuh lebih banyak orang dalam movie? Wah, mereka bersaing hal-hal sedemikian. Sehingga mereka di dalam interview, mereka selalu saling mengutuk satu sama lain. Tapi saudara, sampai pada satu tahap di mana, karena mereka bersaing, mereka menyadari bahwa, wah, rupa-rupanya kami semakin, prestasi mereka semakin naik. Ya. Mereka sebenarnya dalam mereka bersaing itu, mereka memperbaiki diri, mereka mau menjadi lebih baik. Dan akhirnya saudara, kalau kita baca kisah mereka berdua ini, mereka sekarang ini adalah kawan yang sangat rapat. Ya. Daripada permusuhan, daripada cemburu, persaingan dan sebagainya. Jadi mungkin saudara pikir, kenapa lah pengkhotbah kita ini pakai cerita orang, ya, pelakon pula, ya, jadi contoh, ya. Jadi ini cabaran saudara, ini cabaran saya. Kalau mereka ini orang yang tidak mengenal Tuhan, boleh menggunakan situasi yang sedemikian dan menjadi suatu yang baik di kemudian harinya. Ya. Mereka menukarkan persaingan itu menjadi suatu yang positif bagi mereka untuk mengembangkan diri mereka, bakat mereka. Dan akhirnya mereka bersahabat. Mengapa orang Kristen tidak dapat melakukan sedemikian, saudara? Jadi bagaimana Anda berdepan dengan orang yang dengki, cemburu? Ya, dalam situasi Paulus di dalam pelayanan. Ya, dalam melayani, saya percaya di gereja-gereja sama juga, saudara. Ya, orang mau bersaing, saudara. Di media sosial orang mau bersaing. Siapa yang lebih banyak like, lebih banyak followers, ya. Ya, di gereja orang mungkin bersaing. Wah, siapa yang dapat memimpin lebih bagus, ya. Kalau di pejabat mungkin orang melihat orang cemburu, orang dengki. Wah, dia dapat anugerah peringatan cemerlang. Saya bagaimana? Wah, tetapi saudara, kalau kita merespon dengan benar, kalau kita melihat gambaran yang lebih besar, ya, mungkin ada sesuatu yang lebih baik di sana. Contohnya mungkin kalau di dalam dunia pekerjaan, dalam dunia kerja, ya, kalau sifat persaingan itu membuatkan orang itu lebih produktif, maka itu baik, saudara. Kalau dia pun mau berusaha juga menjadi lebih baik. Alangkah indahnya kalau di gereja orang sama-sama mau melakukan yang terbaik. Ya. Ada orang yang meletakkan suatu standar yang tinggi, ya, dan orang semua melihat itu sebagai suatu yang mereka juga mau seperti itu. Jadi saudara, bagaimana kita respon itu yang sangat penting. Jadi milikilah hati yang lapang dan milikilah perspektif yang luas. Ya, kita melihat lebih besar lagi. Ya, jadi itu sangat penting, saudara. Jadi perspektif hidup yang benar dalam Kristus, ketika kita menghadapi kedengkian, persaingan, kita memiliki pandangan yang luas dan hati yang lapang. Ya. Dan yang ketiga,
Perspektif hidup yang benar dalam Kristus adalah melihat hidup dan mati sebagai kesempatan dan keuntungan. Nah, ini cara Paulus memandang. Ya, dan saya percaya bahwa ini juga berbicara kepada kita. Kita boleh belajar daripada Paulus. Paulus sebenarnya di dalam situasi ini, dia menunggu perbicaraannya di depan Kaisar. Dia sendiri tidak pasti sama ada dia akan dilepaskan atau akan dihukum mati. Namun Paulus tetap optimis sebab dia tahu apa arti hidup yang sebenarnya. Ya. Dan kalau kita membaca, dia mengatakan begini, ya, di ayat yang ke-21 dia mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu menjadi moto Paulus. Itu menjadi dedikasi Paulus. Ya. Ramai orang takut mati, saudara, termasuk saya, aku. Ya. Siapa tidak takut mati, saudara? Soal hidup dan mati sangat bergema di dalam musim COVID ini, saudara. Dan itu reality yang harus kita hadapi dan terima. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang ditentukan untuk mati. Tapi bagaimana kita mati, kita tidak tahu, saudara. Tapi saudara, Paulus melihat bahwa kalaupun dia mati, itu adalah suatu keuntungan. Ya, dan saudara, kalau kita membaca ayat ini, jangan kita pikir bahwa Paulus putus asa. Ya, Paulus menulis ini bukan karena dia, oh untunglah kalau saya mati. Ataupun kita membuat kita berpikir, oh bagus lagi saya mati. Nah, tidak, saudara. Paulus menulis ini dengan suatu nada ataupun mood yang sangat gembira, sangat positif. Ya. Dan kalau kita ini kerja rumah untuk saudara semua, ya. Kalau kita baca surat Filipi, kita akan menemukan banyak ayat yang menulis tentang sukacita. Paulus menulis surat ini dengan nada bersukacita. Daripada pasal pertama, kedua, tiga, dan keempat, semuanya kalau kita membaca dengan teliti, banyak kita akan menemukan perkataan sukacita, bersukacita di dalam ini. Jadi ini bukan bila Paulus mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, itu bukan bermaksud dia sedang putus asa ataupun oh saya mau matilah. Tidak. Tapi kalau kita baca ayat seterusnya, dia mengatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi maksudnya apa? Bagi Paulus, kalau dia tetap hidup, dia akan melayani Tuhan. Kalau dia mati sekalipun, dia berkata, tidak mengapa. Saya akan pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ayat 23. Ya. So win-win situation, saudara, menang-menang. Ya, jadi kita mungkin perlu berpikir sedemikian. Ya, jadi mari kita lihat hidup ini sebagai kesempatan untuk terus melayani Yesus, membawa Injil kepada orang lain, dan juga saudara, saya percaya menjadi saluran berkat kepada orang lain. Ya, jadi Paulus di sini dia mau kalau saya tetap tinggal, saya mau tinggal dengan kamu, dia kata, saya akan melayani. Saya mau kamu lebih maju di dalam iman kamu. Sebab itu di ayat 25 mengatakan, dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Kita lihat perspektif Paulus. Dia mau supaya orang lain semakin maju di dalam iman. Bagaimana saudara? Apakah hidup saudara hanya untuk diri saudara saja? Apakah saudara hanya hidup untuk keperluan keluarga saudara, untuk diri sendiri saja? Tapi apakah saudara berpikir bahwa hidup saya ini juga untuk memajukan iman orang lain, menjadi saluran berkat bagi orang lain, membawa cahaya bagi orang lain, mendorong orang lain, saudara? Jadi itu satu tantangan saya bagi saudara, ya, untuk kita melihat. Jadi saudara, jangan kita terlalu terperangkap dengan kehidupan yang fana ini. Ya, semua orang akan mati nanti. Tapi ini bukan bermakna supaya kita selepas ini kita keluar, kita menjadi cuai, kita menjadi lalai, ya. Kita masih mengikuti SOP, saudara. Tetapi yang saya maksudkan adalah kita harus memiliki perspektif yang betul tentang soal hidup dan soal mati. Kalaupun kita hidup, kita anggap itu satu kesempatan untuk kita terus melayani Tuhan. Kalaupun kita mati, kita tahu jaminan kita bersama dengan Kristus. Haleluya. Ya.
Jadi saudara, ada lagu ya, saya percaya kita semua tahu lagu ini. Nah, lagu ini, hidup ini adalah kesempatan. Ya. Dan saya membaca kisah di sebalik lagu ini, yang ditulis oleh pendeta Wilhelmus Latumahinam. Ya. Pendeta ini baru dia meninggal tahun lalu ya, pada Mei tahun lalu. Ketika itu baru sudah COVID melanda ya, dan dia tidak mati karena COVID lah ya, tapi dia menulis lagu ini. Dan di sebalik lagu ini adalah supaya kita menghargai ya karya yang seperti ini. Ya. Dia mempunyai seorang anak lelaki, ya, anak yang sangat dia sayang. Ya. Anak itu membesar dengan baik, dan anak itu dikatakan mempunyai talenta, bakat yang sangat luar biasa di dalam musik, ya. Sehingga dia terlibat sampai gereja di mana dialah yang paling muda yang sangat berbakat di situ ya. Tetapi saudara, pada umur anaknya 17 tahun, anaknya terlibat dalam kemalangan dan meninggal ya. Dan itu membuatkan pendeta ini sangat kehilangan. Dia merasa, wah, anak yang diharapkan untuk memiliki masa depan yang cerah, untuk memiliki, dia melihat ada potensi yang sangat besar pada anak dia itu. Tapi saudara, semuanya pergi begitu saja. Dan bayangkan kalau kita adalah seorang bapak atau seorang ibu yang kehilangan seperti itu, yang lebih awal pergi daripada kita, ya. Dan itu membuatkan pendeta ini sangat remuk. Tetapi saudara, di dalam dia merenungkan, di dalam dia bergumul, ya, dan dia mengerti bahwa dia mengatakan tidak selamanya kita muda, katanya. Tidak selamanya kita kuat. Tidak selamanya kita jaya. Tidak selamanya kita hidup. Ya. Dan akhirnya saudara, terhasillah daripada pergumulan, renungan, dan akhirnya inilah nyanyian ya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudaraku, perspektif hidup yang benar dalam Kristus adalah, saya rumuskan di sini adalah, mari kita melihat kesulitan sebagai jalan untuk lebih maju. Jadi bagaimana saudara memandang kehidupan saudara? Bagaimana gereja memandang situasi sekarang? Apakah kita melihat ini suatu halangan, ataupun ini adalah suatu batu loncatan untuk kita terus berkembang di dalam kerajaan Tuhan, di dalam menyebarkan Injil Tuhan. Yang kedua, mari kita memiliki sifat yang lapang dada. Kita melihat dengan lebih luas lagi. Ya, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang mungkin dengki dengan kita, yang mungkin mau menyaingi kita. Mari kita belajar mengasihi dan juga menerima, saudara. Dan kita melihat ada sesuatu yang positif di balik semuanya itu. Dan yang ketiga adalah hidup yang benar dalam Kristus adalah melihat hidup dan mati sebagai kesempatan dan juga keuntungan. Saudara, kalau kita masih hidup di dunia ini, mari kita melayani Tuhan. Tapi kalaupun kita pergi, saudara, kita pergi kepada Kristus. Dan itu jauh lebih baik, saudara. Jadi, Paulus tahu ayat ini, saudara. Roma 8:28. Kenapa Paulus tahu? Dia sendiri yang tulis. Haleluya. Dan dia berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ini adalah bagian untuk orang-orang percaya. Ini adalah bagian kita sebagai orang yang telah menaruh iman dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa apapun keadaan dan situasi, Allah boleh bekerja. Allah melakukan sesuatu. Ya. Dan saya percaya bahwa walaupun dalam keadaan sekarang, sebenarnya Allah sedang bekerja, memanggil orang-orang, ya, orang-orang pilihannya. Ya. Orang-orang sedang berpikir tentang hidup dan mati saja sekarang ini, saudara. Tetapi saudara, justru dalam itulah banyak orang dipanggil kepada Tuhan.
Mari saudara, saya menantang saudara supaya tetap ya, semangat. Mari kita memiliki perspektif yang berbeza. Mari kita melihat Paulus, cara Paulus memandang kesulitan, masalah yang terjadi. Itu sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang baik di balik semuanya itu. Jadi mari kita melihat itu saudara. Jadi sebagai akhir daripada semuanya saya ingin katakan, tahukah saudara bahwa hari-hari yang paling gelap dalam sejarah manusia adalah ketika Yesus dipakukan di atas kayu salib sampai hari penguburannya. Ya, itulah hari-hari yang paling gelap. Kalau kita mau tahu bilakah kemuncak kejahatan manusia, ialah pada waktu Yesus disalibkan. Itulah kemuncak kejahatan manusia, menyalibkan Tuhan yang mulia. Ya. Murid-muridnya waktu itu lari, mereka menyembunyikan diri, mereka pikir bahwa wah, sudah sia-sia saja 3,5 tahun bersama Yesus. Tidak ada lagi apa yang akan kita lakukan selepas ini. Ya. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus menjadi hilang arah. Mereka pikir, wah, bukankah dia ini Mesias yang akan menyelamatkan kita dari kerajaan Romawi? Ya. Dan mereka putus asa. Saudara. Namun di sebalik semua itu, Allah telah membuka jalan keselamatan untuk semua bangsa. Hari yang gelap menjadi titik mula suatu sinar pengharapan yang baru. Yesus bangkit dari kubur saudara, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan mengalahkan maut. Sebab itu saudara, kita memiliki pengharapan karena maut juga telah dikalahkan. Amin. Ya. Dan pengampunan hidup kekal tersedia bagi orang-orang beriman. Jadi tiada situasi yang terlalu gelap saudara. Tiada situasi yang terlalu sulit. Dan tiada apapun yang dapat menghalang rencana Allah. Saudara. Jadi saudara, saya ingin bacakan yang terakhir dari Roma 8 ya. Dia mengatakan bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ataupun saya mau tambah saudara, ataupun COVID. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, saya harap firman ini mendorong kita pada pagi ini, dan mari kita ambil waktu ya sebelum saya mendoakan dan menyerahkan kepada MC kita. Mari kita berdiam sejenak dan kita biarkan firman ini berbicara kepada kita. Mungkin Tuhan menantang kita untuk mengubah persepsi kita, mengubah perspektif kita tentang soal kesulitan, masalah, dan soal hidup dan soal mati. Kita perlu mempunyai perspektif surgawi, perspektif ilahi daripada Tuhan. Kita belajar dari Paulus, bagaimana dia memandang keadaannya. Paulus boleh saja berputus asa, saudara. Dia boleh saja lemah dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi saudara, dia telah meninggalkan jejak bagi kita. Dan dia mau, dan Tuhan mau kita belajar dan memiliki perspektif yang benar. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berbicara lewat firman ini kepada setiap pribadi kami, bahkan kepada gereja secara keseluruhan. Ya Tuhan, di dalam situasi
kami yang sekarang. Banyak hal yang boleh membuatkan kami putus asa, Tuhan. Boleh membuatkan kami merasa begitu terbeban, sehingga kami lupa dan kami tidak melihat di sekeliling kami. Kami tidak berpotensi, tidak mengembangkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, hari ini Tuhan kami belajar untuk memiliki perspektif yang benar dalam Engkau. Supaya Tuhan kami melihat situasi ini bukan sebagai suatu halangan bagi kami, tapi bahkan Tuhan ini adalah satu jalan untuk kami lebih maju lagi. Nama Kristus diberitakan, iman kami dikembangkan ya Tuhan, bertumbuh di dalam krisis. Haleluya. Ya Tuhan, berdoa bagi mungkin individu-individu tertentu Tuhan yang terbeban saat ini. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa memang kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam providence Engkau Tuhan, pemeliharaan Engkau Tuhan yang menjaga dan melindungi umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati setiap kami. Haleluya, kami berdoa dan mengucapkan syukur.